Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Anak-anak izinkan perkenalkan nama Bapak Saifuludin, guru SMAN 1 Nanggung. Baik anak-anak, sesuai jadwal hari ini ada jadwal MOPK, di mana jadwal MOPK ini Bapak akan mengisi tentang materi struktur organisasi kepramukaan SMAN 1 Nanggung. Baik anak-anak, langsung saja kita ya. Apa sih itu struktur organisasi pramuka? Skema yang menggambarkan berbagai tingkatan organisasi gerakan pramuka. Mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang paling tinggi beserta mekanisme kerjanya. Nah, dengan adanya struktur organisasi ini, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun serta menata organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai ke tingkat gugus depan. Sehingga organisasi kepanduan ini pun dapat berjalan dengan baik dan efektif. Ya, jadi struktur organisasi Gerakan Pramuka telah diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Tugas pokok dan fungsi Gerakan Pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah serta garis hubung dalam organisasi Gerakan Pramuka juga diatur dalam keputusan ini, gitu ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini ada yang namanya struktur organisasi pramuka nasional. Yang di sebelah kiri layar ini adalah struktur organisasi pramuka pemerintahan, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan maksudnya, sebelah kanan layar ada struktur organisasi kepramukaannya, ya. Di situ sudah dijelaskan, ini tidak ada jelas semua anak-anak ya. Ini Bapak akan menjelaskan hanya secara singkat menyeluruh saja. Jadi kita mulai dari atas, ada Munas, Musyawarah Nasional, Musda, Muscab, Musran, Mugus ya. Di sini organisasi pemerintahan pramukanya ini ada yang namanya Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional, itu dipegang oleh Presiden. Turun ke bawah ada Mabida, Gubernur, turun lagi ke bawah ada Mabicak, Bupati atau Wali Kota, turun lagi ada Mabiran, Camat, turun lagi ke bawah ada Kamabigus atau Mabigus. Perlu untuk pengetahuan saja, Kewarnas ini dipegang oleh Bapak Budi Waseso, Kewarda Jabar dipegang oleh Ibu Atalia Praratia. Kewarcap dipegang oleh Pak Agus Ridho, dan Kewaran dipegang oleh Bapak Ondeng Sofandin. Ya, anak-anak. Baik anak-anak, lanjut. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang struktur gugus depan, ya. Struktur gugus depan yang ada di sekolah SMAN 1 Nanggung. Jadi gugus depan ini adalah pangkalan dari peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Ambalan penegak atau sering hanya disebut ambalan adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang. Ambalan penegak dibagi dalam 4 sangga yang masing-masing sangga terdiri atas 6 sampai 8 orang pramuka penegak. Dan ambalan ini diketuai oleh pradana. Ambalan penegak merupakan tempat pembinaan pramuka berusia 16 sampai 20 tahun yang disebut dengan pramuka penegak, dan sangga diketuai oleh pinsa, pimpinan sangga, gitu ya anak-anak. Oke, lanjut anak-anak, ini ada yang namanya struktur gugus depan yang ada di SMAN 1 Nanggung ya. Di sini sudah ada nomor gudegnya, gugus depan putri, gugus depan putra. Kita fokus kepada struktur organisasi di gugus depan SMAN 1 Nanggung. Ada yang namanya Kamabigus. Kamabigus itu kepala majelis pembimbing gugus depan, dipegang oleh kepala sekolah. Setelah Mabigus ini terbentuklah menjadi suatu ada yang namanya pembina gugus depan. Nah, pembina ini dibagi jadi 2.
ada yang namanya pembina putra, ada yang namanya pembina putri. Nah, dari pembina ini turun ada yang namanya pradana putra dan pradana putri. Nah, anak-anak, itu sekilas struktur organisasi gugus depan yang ada di SMAN 1 Nanggung, Bogor. Ya. Oke, lanjut anak-anak. Setelah kita membahas struktur ini, tadi ya, struktur organisasi kepramukaan, mari kita bahas penjelasannya di sini anak-anak. Ya, silakan disimak. Mari kita jelaskan. Anak-anak, majelis pembimbing. Apa sih majelis pembimbing itu? Sebuah badan yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan saka atau satuan karya. Majelis pembimbing atau yang disebut dengan MABI dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan satuan karya berdasarkan tingkatannya. Berikut adalah daftar ketua majelis pembimbing. Ya, ada di tingkatan nasional atau Mabinas diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Ada di tingkatan daerah atau disebut Mabida diketuai oleh Gubernur. Ada di tingkatan cabang atau disebut Mabicab diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Ada di tingkatan ranting disebut Mabiran diketuai oleh Camat. Dan di tingkatan gugus depan disebut dengan Mabigus, ketuanya dipilih dari anggota Mabigus yang ada. Sedangkan di Saka disebut dengan Mabi Saka dan dijabat oleh pejabat yang ada pada lembaga atau instansi terkait. Oke, anak-anak lanjut ya. Ada badan kelengkapan kuartir adalah badan-badan yang bertugas untuk membantu kuartir. Berikut adalah badan-badan tersebut. Ada badan kehormatan, lembaga pendidikan, kader, gerakan pramuka yang terdiri atas Lemdikanas nasional, Lemdikada daerah, dan Lemdikacan atau cabang. Dewan Kerja yang terdiri atas Dewan Kerja Nasional (DKN), Dewan Kerja Daerah (DKD), Dewan Kerja Cabang (DKD), DKC maksudnya, dan Dewan Kerja Ranting (DKR). Ada pimpinan Satuan Karya Pramuka (SAKA), pembantu andalan, dan badan usaha kuartir, satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. Yang terakhir ada yang namanya staf kuartir. Oke anak-anak, lanjut kita ke penjelasan kepramukaan utama Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia. Jadi musyawarah kuartir merupakan lembaga yang ada di lingkungan Gerakan Pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir ataupun gugus depan serta memegang kekuasaan paling tinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah disebut terdiri atas. Nah ini anak-anak, kalau Munas ini diadakan dalam 5 tahun sekali ya. Serta Munas ini terdiri atas putusan atau wakil dari Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Nah, kalau daerah ini Musda diadakan sama dalam 5 tahun sekali. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya itu adalah terdiri atas utusan atau wakil dari Kuarda, Mabida, Kuarcab, dan Mabicam. Lanjut ada Mucam, musyawarah cabang. Nah, sama diadakannya juga 5 tahun sekali. Peserta Mucam ini terdiri atas utusan atau wakil Kuarcab, Mabicab, Kuaran, dan Mabiran. Ya. Turun lagi ada Musran, musyawarah ranting, diadakan dalam 3 tahun sekali ya. Kalau ranting diadakan 3 tahun sekali. Nah pesertanya siapa? Pesertanya itu adalah utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Kor Gudap, Mabi Desa, Gudap, dan Mabi Gugus. Nah yang terakhir anak-anak musyawarah gugus depan atau yang disebut Mugus. Nah Mugus ini diadakan dalam 3 tahun sekali. Peserta Mugus ini terdiri atas utusan atau wakil dari gugus depan atau Mabigus ya. Oke anak-anak, itu saja. Terima kasih. Sangat singkat ya, sangat singkat sekali penjelasan tentang struktur organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia, khususnya umumnya yang ada di SMA 1 Nanggung ya. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.